Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan Azim dengan NIM 0203222264. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Pipi Dwi Andini dari kelas 1 APPKH dengan NIM 0203222282. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Erwi Dinia dari tingkat 1 APPKH, NIM 0203222278. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Novitasari dengan NIM 0203222273. Cukup sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami dari kelompok 8, materi ke-13 yaitu pemilu dan sistem kepartaian dalam melahirkan kepentingan bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan mempresentasikan tentang materi tersebut. Nah, materi yang pertama itu akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Pipi Dwi Andini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, memilih anggota DPRD, presiden, dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, pada pengertian pemilu ini dapat terbagi asas-asas pemilu ada 6, yaitu diantaranya yang pertama secara langsung, yang kedua secara umum, yang ketiga bebas, yang keempat rahasia, yang kelima jujur, dan yang keenam adil. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari 6 tersebut. Yang pertama itu langsung, di mana masyarakat sebagai pemilih memilih hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Yang kedua itu ada umum. Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya. Yang ketiga bebas. Di sini seluruh warga negara memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas, menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan apapun. Yang keempat rahasia. Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada saat dengan dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Yang kelima ada jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Nah, yang terakhir atau yang keenam, dalam penyelenggaraan pemilu itu ada adil, di mana baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Baik, untuk materi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan kami yang bernama Nama saya Ahmad Fauzan Azim. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pemilu. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri. Jadi, dalam proses pemilu itu tidak boleh diwakilkan atau dipaksakan oleh orang yang lain. Jadi, pemilih harus melakukan pilihannya secara mandiri atau pribadi. Yang kedua ada jujur, di mana proses dalam pemilu harus dilakukan secara jujur dan agar terciptanya pemilu yang berkeadilan. Selanjutnya adalah adil. Adil merupakan hal yang paling penting dalam aspek pemilu, di mana pemilu jika tidak adil maka akan terciptanya pemimpin yang merugikan rakyatnya. Selanjutnya berkepastian hukum, di mana pemilu itu membutuhkan kepastian hukum, yang mana kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu. Selanjutnya yaitu tertib, di mana para pemilih dan yang dipilih itu harus tertib dalam proses pelaksanaan pemilu karena agar terciptanya pemilu yang adil dan makmur. Selanjutnya terbuka, di mana dalam proses pemilu itu menggunakan sistem terbuka, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi dalam aspek penghitungan suaranya. Selanjutnya yaitu profesional, di mana pemilu harus dilakukan profesional baik dari segi pemilihnya maupun yang dipilihnya agar terciptanya pemimpin yang berkeadilan. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri.
Perkenalkan, nama saya Erwidinia. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem pemilihan umum. Nah, jadi ada dua sistem dalam pemilihan umum, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, apakah yang dimaksud dengan sistem terbuka? Sistem terbuka yaitu memilih atau mencoblos ataupun mencontreng nama dan foto peserta partai politik. Selanjutnya yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama partai atau politik tertentu. Kemudian tujuan penyelenggaraan pemilu. Nah, tujuan penyelenggaraan pemilu yang pertama yaitu memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara umum dan tertib. Yang kedua yaitu melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang ketiga melaksanakan hak-hak asasi warga negara, dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan pemilu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Novitasari. Di sini ada sistem kepartaian. Yang pertama yaitu sistem partai tunggal, yang kedua sistem bipartai, yang ketiga sistem multipartai. Baik, yang pertama untuk sistem partai tunggal yaitu digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya partai dalam sebuah negara. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas militer, pemerintahan, serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Yang kedua yaitu sistem bipartai. Sistem bipartai berarti adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai dalam sebuah negara. Dalam sistem bipartai, dengan jelas partai terbagi menjadi partai penguasa karena menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Yang ketiga yaitu sistem multipartai. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada sistem bipartai. Negara yang menggunakan sistem multipartai adalah Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, Swedia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada tujuan sistem kepartaian. Yang pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cukup sekian presentasi kami pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.